Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini. Jadi buat kalian belum tahu, sekarang ini kalau vibes-nya rada beda, kita lagi ada di villa teman-teman. Dan ya, tanpa berbanyak omong lagi, langsung aja kita bakal langsung aja CH teman-teman ya. Let's go. Nah, jadi kali ini kita CH ini malam-malam banget teman-teman. Ini udah jam 2:30. Tapi di sini tuh bisa terbilang villanya rada kedap suara. Jadi kalaupun kita teriak-teriak di sini nggak bakal terlalu kedengaran. Ini jam 2:30 pagi ya teman-teman, bisa kalian perhatikan di sebelah saya ini ada kolam teman-teman nih. Ini ada kolam. Jadi kita kalau misalkan bosen CH-nya nih, kita bisa langsung lihat ke samping situ supaya kita merasa lebih tenang. Oke, langsung aja teman-teman, let's go. Kita bakal bacain salah satu CH ya. Jadi CH ini adalah buat teman-teman, ada kepanjangannya adalah cerita horor dari teman Discord lah ya. Bisa kita bilang teman Discord atau teman YouTube ya. Intinya salah satu teman kita lah. Nah, kita bakal langsung aja ceritain pengalaman dari dia guys. Yang katanya pengalamannya dia ini super duper mengerikan katanya. Sebentar, ini kita atur kamera dulu. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana konteks dari mengerikan yang dimaksud? Yaitu adalah ada seseorang yang selalu aja datang ke mimpinya dia, padahal orang itu udah meninggal. Dan ini tuh bener-bener ngeri banget ya guys ya. Dari yang tadi spoilernya dikit-dikit aja udah bener-bener ngebuat kita bener-bener penasaran. Jadi langsung aja kita bahas ceritanya. Let's go. Jadi ceritanya dibawakan oleh salah satu teman Discord yang bernama, jadi BTW laki-laki yang sudah lumayan dewasa. Namanya adalah Andre. Jadi si Andre ini adalah salah satu seseorang yang dia itu tuh suka banget nginap di suatu tempat yang ada di suatu kota. Entah itu di luar kota atau bahkan di kota asalnya dia. Dia tuh suka banget yang namanya nginap guys. Sama nih kayak saya, hobinya ya otomatis nih kayak gini. Nah, habis itu kalian tahu gak guys, apalagi yang kejadian? Ya bener banget guys, kalian harus tahu ini sih guys. Nah, jadi ada sesuatu yang dia benar-benar takutin banget waktu dia nginap di suatu hotel terbesar yang ada di suatu kota. Kita nggak usah jelasin, intinya dia ini ada di luar kotanya dia ini nggak di dalam kota gitu. Nah, jadi intinya teman-teman, di luar kota ini ada sesuatu yang ngebuat dia takut banget. Walaupun dia di sini terkenal hobi banget ya, kayak nginap-nginap di hotel atau apa gitu, penginapan yang emang lagi viralnya di sosmed. Nah, itu dia tuh suka banget yang kayak gitu teman-teman. Tapi semua itu berubah waktu kejadian ini bermulai. Oke, langsung aja lah. Jadi waktu itu dimulai dari awal dia ini itu kayak merasa tempat penginapan di kotanya itu udah dia jelajahi semua. Istilahnya dari yang paling klasik sampai yang paling baru di sosmed, itu dia bener-bener gak ada ketinggalan satu hari pun, langsung dia datengin. Nah, itu menurutnya dia udah terlalu biasa gengs. Dan semua itu juga karena udah dia kunjungin, dia udah gak sudi lagi dan buat masuk ke dalam tempat itu. Ya, dia juga suka mengeksplor soalnya. Nah, jadi apabila kalian tahu dia keluar kota terus nyari tempat penginapan yang bagus juga. Nah, tapi kalian tahu juga nggak guys, di tempat ini dia bener-bener kehalang banget. Kenapa itu bisa terjadi guys? Ya karena dia nemuin sesuatu yang janggal, yaitu selama dia berada di suatu penginapan tersebut yang ia pilih yang paling terbesar yang ada di kota lain alias di luar kotanya, dia itu selalu bermimpi dengan penuh kejanggalan. Ada juga dia ini mengatakan bahwa dia ini sebenarnya itu mimpi buruk yang benar-benar buruk. Jadi di dalam mimpinya dia selalu menceritakan di hari pertama dia ini bertemu dengan sosok pria yang selalu saja menggunakan pakaian serba hitam. Jadi kayak kemeja hitam, celana panjang hitam, bahkan sabuk ikat pinggang juga hitam, sama sepatu juga hitam. Nah, itu semua juga benar-benar sangat amat janggal. Karena apa? Karena setiap pria itu datang, pria itu selalu saja menghadap ke belakang guys. Ya, jadi kayak misalkan nih si Andre ini kan di depan gini nih misalkan kayak saya, tapi pria itu tetap aja ngadep kayak gitu. Jadi kayak benar-benar kayak nggak memperdulikan. Nah, itu teman-teman udah terjadi selama 3 hari dia nginap di hotel ini. Dia juga bisa dibilang adalah orang yang terlalu pembosanan ya, tapi kalau ini tempat itu bagus katanya dia, jadi dia tuh udah betah banget lah di situ.
Tapi ini ya udah 3 hari berturut-turut, bahkan tidur siang pun dia sampai digangguin juga guys. Nah karena hal ini mungkin yang ngebuat dia ini atau intinya si Andre ini udah mulai males tinggal di situ. Tapi sekali lagi beberapa hari lagi nih dia mau nginap lagi karena emang dia itu check outnya itu bener-bener lama banget lah, intinya dia tuh harinya lama banget di nginap. Jadi intinya udah kayak sekitar 6 hari lah gitu. Nah jadi 6 hari itu tuh benar-benar dilewati nama dia gengs, walau memang penuh dengan mimpi-mimpi yang emang ngeselin. Tapi di mimpi kelima nih tiba-tiba kayak di dalam mimpinya si Andre ini kayak dia itu nggak sengaja nih mendadak ngelihat ke kedua tangan si pria ini, dan ini masih dalam posisi ngadep ke belakang, oke? Jadi dia ini di tangan kirinya kayak dia itu si pria ini kan kayak megang kapak gitu, kapak, tapi dia ini kapak yang tumpul guys, dan nggak ada darahnya juga, jadi kayak nggak, seolah-olah ini kayak bukan horor lah gitu. Nah tapi ini emang seolah-olah doang guys, aslinya ya ada. Nah habis itu di tangan sebelahnya lagi guys, itu tuh kayak ada apa ya, kayak Ren itu kayak memegang seperti korek api, dan itu tuh korek apinya kayak transparan gitu, kalian tahu sih kayak korek api yang digunakan buat rokok itu loh guys. Nah mirip banget 100% kayak gitu. Nah jadi kayak dia tuh bening ya kan, terus minyaknya tuh kelihatan kayak ada yang banyak warna-warnanya gitu loh guys, kalian pasti tahu lah ya kan. Nah itu tuh kelihatan, dan minyaknya itu lain guys daripada yang lain. Jadi kayak bener-bener dia dalam mimpi itu bahkan dia ingat teman, warna korek api dia nyata tuh nggak ada yang minyaknya kayak begini. Wah sumpah nyaramin banget sumpah. Kok ini ya saya jadi astaga betulan juga ya sumpah kayak ada nafas semua merinding lah guys. Nah ini kayak gitu teman-teman. Oke, nah jadi dia ini kayak lihat warna dari korek apinya itu minyaknya korek apinya apa minyaknya tuh kayak warna putih pucat, kayak warna cat dinding yang benar-benar putih banget guys. Dan dia tuh kayak bener-bener kan kayak terlalu mencolok gitu kan, pakaian si ini kan semuanya itu kan hitam ya, bahkan sampai dia tuh pakai aksesoris juga hitam semua. Tapi ini dia ada bawa salah satu barang yang warnanya itu putih, yang benar-benar mencolok banget gengs. Nah jadi setelah dia tahu hal itu, dia langsung tiba-tiba kebangun saat sesuatu yang sangat menegangkan akan terjadi, yaitu pria ini akan detik-detik ingin menghadap, tapi belum sepenuhnya menghadap gengs. Jadi kayak cuman kelihatan kayak cuman telinganya doang, telinganya kayak gini nih misalkan saya menghadap nih gitu. Nah itu tuh bener-bener udah dilakuin atau udah bener-bener gitu, bener-bener kan tau gak sih, kayak bener-bener ngeri aja gitu gengs, kayak bener-bener ini tuh sesuatu yang emang udah ngeri banget guys. Karena dia begitu kebangun, dia udah ngelihat kompor yang ada di hotel ini kan kayak ada dapur kecil gitu kan. Nah dia juga bawa kompor portable gitu. Nah tapi betapa kagetnya dia ini jelas-jelas ngelihat apinya itu nyala dengan kekuatan besar, hampir aja ngebakar hexos yang ada di atasnya itu guys. Jadi kan kayak bentuknya kayak kitchen set gitu kan. Nah kompornya itu di bawah gini nih, anggap aja ini kayak pembatas ya kan, ininya nih ya kan, nih kompor di atas pembatas ini, terus di batasnya itu ada hexos teman-teman. Nah kayak gitu, itu tuh kayak kebakar sampai hexosnya guys, karena juga kebetulan itu tuh nggak nyala, jadi nggak bisa kayak nyerap bau gitu. Jadi kayak bener-bener dia ini wah udah ini gue otomatis dimarahin ini gara-gara nyebatin kebakaran nih. Nah tapi namun akan tetapi dia di sini belum sama sekali panik guys. Dia kira ya udahlah itu palingan cuma mimpi doang, dan dia juga lagian kan udah terbiasa mimpi seram, jadi dia juga udah kebal. Ya saya juga agak heran teman-teman dengerin itu teman-teman. Orang-orang di mana-mana tuh mimpi seram tuh malah trauma buat tidur lah, dia malah kebal. Ya intinya ini bukan masalah yang mungkin dia terlalu pusingkan lah gitu. Jadi kayak dia tuh nggak pernah guys, semenjak masalah dia tuh nggak pernah izin keluar dari hotel buat pergi ke psikiater atau apa. Nah intinya dia tuh benar-benar menjalani hidupnya dengan enjoy dan santai aja gitu. Nah sampai di beberapa hari kemudian, di hari ke-6 dia tidur lagi, dan seperti biasa mimpinya sama lagi seorang pria yang dengan menggunakan baju hitam, dan juga sama teman, masih ada korek api dan kapak di situ. Nah tapi guys mulai ada saatnya pria di dalam mimpi itu akhirnya menampakkan wajah aslinya.
Dan yang paling seram saat awal-awal pria itu menampakkan wajah atau wujud asli secara terang-terangan, hal yang mengagetkan pun terjadi. Akhirnya si Andri ini bisa melihat dari atas kepala tuh, dari rambutnya sampai ke telapak kakinya si pria itu. Ternyata gengs, waktu awal-awal muka dari si pria itu alias wajahnya itu mirip banget, bener-bener mirip sama wajahnya si Andri. Dan kalian bayangin sendiri, yang lebih ngeselin dan lebih astaga tuh agak intinya waktu awal-awalnya, kalau kita kita perbandingan dulu teman-teman. Nah dari belakang tadi kan kayak rapi banget ya, kayak pakai kemeja hitam dan juga celana warna hitam juga yang panjang lagi ya kan. Tapi begitu membalikkan badan nih ya kan, kayak begini, mukanya tuh mirip banget guys, mirip 100% sama mukanya si Andre guys. Bener-bener kayak udah kayak apa ya, saudara kembar, tapi ini tuh kayak udah 100% gitu loh guys. Dan habis itu yang lebih ngerinya nih, dari sininya, dari lehernya sampai ke telapak kakinya tuh, itu organ-organnya kelihatan semua. Astaga guys, merinding gitu guys. Intinya tuh organ-organnya beneran kayak kelihatan semua, bener-bener kelihatan tuh kayak jantung, paru-paru, semuanya itu kelihatan. Bahkan di situ yang lebih ngagetin lagi guys, tulang rusuknya si pria kan juga kelihatan kan. Warnanya itu kalian mau tahu apa? Bukan putih, bukan hitam guys, tapi warnanya itu coklat dicampur dengan warna kuning. Jadi kayak antara dua warna itulah, coklat sama kuning. Habis itu dia yang lebih ngagetinnya lagi guys, retak guys. Tulang rusuknya itu kayak retak, bener retak. Bahkan sampai ada yang hampir aja kepatahin sedikit. Nah itu teman-teman, itu benar-benar bikin dia ini kaget dong. Gak mungkin dia langsung berusaha, dia itu bakal bangun. Tapi emang sih dia bangun, tapi dia mengingat satu kata-kata yang dikatakan oleh sang pria itu di akhir mimpinya sebelum dia bangun. Dia bilang kayak gini, kamu gak bakal bisa pergi dari sini. Sekalipun kamu pergi, kamu bakal saya ikuti. Nah dari ucapan itu adalah ucapan yang benar-benar mengagetkan hatinya dia dong. Kayak hati kalian ini seolah-olah kayak disakiti gitu, kayak diputusin seseorang gitu. Nah habis itu tiba-tiba kayak bener-bener sakitnya itu sesakit itu guys, kayak sampai bangun-bangun ya, dia ini sampai nggak bisa napas guys, kayak bener-bener terengah-engah banget gitu, kayak habis ngelakuin sesuatu atau kayak pembunuhan berantai gitu lah. Jadi makanya kayak habis ngelawan orang intinya. Nah di sini dia udah bener-bener takut banget kan. Habis itu dia tiba-tiba langsung gak peduli, dia gak sempat check out lagi teman-teman, bayangin, langsung lari aja gitu, bodo amat dia. Dan dia langsung segera pergi ke mobilnya dan pulang. Dan ya setelah pulang, di sini dia merasa ya udah gitu ya, ini BTW masih sore ya, nanti kalau udah malam gimana ya, katanya dia kayak gitu. Dan setelah malam ini nih, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi, sumpah ini merinding buat saya. Nah dia ternyata masih sama mimpinya. Nah tapi hari ini teman-teman, sosok pria itu terlihat ngadep ke depan lagi, gak kembali lagi. Jadi kayak seolah-olah YouTuber yang belum pernah face reveal ya kan, sekali-sekalinya face reveal selama-lamanya, jadi kayak gak ada pakai itunya lagi, gak ada pakai penutup wajahnya lagi. Kayak bener-bener, kalian ngerti gak sih? Wah sumpah ini hal yang makin bikin merinding gitu. Nah kalian tahu nggak, tiba-tiba lehernya si pria ini yang dia lihat di dalam mimpinya tuh tiba-tiba kayak panjang banget, bener-bener panjang, kayak udah ngeri banget, udah kayak bener-bener bahkan lebih panjang daripada lehernya jerapah, tahu, beneran nggak bohong saya. Nah bahkan yang lebih ngejamin lagi teman-teman, di sini dia itu bener-bener ngirimin fotonya di Discord. Astaga, ini kok merinding banget ya saya ya. Intinya di waktu itu dia langsung berusaha tenang aja, karena yang dia tahu nih ya, yang dia bikin semua mimpi-mimpinya jadi gampang nih buat terselesain, yaitu adalah, kalian tahu apa? Ya bener banget, dia bikin dirinya takut 100%. Buat apa? Bukan buat bikin dia itu trauma, tapi untuk bikin dia itu bisa bangun.
bisa bangun. Dengan cara dia takut dia bahkan bisa bangun. Nah tapi teman-teman, sesuatu ini benar-benar sangat amat tidak mempan. Dia nggak bangun-bangun sampai akhirnya dia mulai menotis sesuatu yang aneh di dalam mimpinya, yaitu dia melihat kapak yang dipegang oleh pria tadi sudah berlumuran darah, bahkan sampai ke gagang-gagangnya guys. Habis itu tuh tajamnya, udah guys, ngeri banget, kayak besi karat yang makin diges gitu, kayak makin karat, makin bekarat, makin tajam, makin ngeri, pokoknya makin sangar lah. Habis itu kalian mau tahu apa? Ya bener banget, si pria itu ngedekatin si Andre. Langsung habis itu langsung ya, langsung kayak mau kayak gini nih. Jadi kayak dia tuh sebelumnya itu gak nancepin sih, maksudnya kayak perlahan ngedekatin kapaknya itu ke jantungnya si Andre ini guys. Tapi perlahan, dia nggak langsung kayak apa sih namanya, nggak langsung kayak nusuk gitu ya, enggak. Dia tuh kayak pelan-pelan dulu, habis itu dia arahin ke atas dan Anda tahu lah apa yang akan terjadi. Tapi anehnya, banyak banget kan rumor-rumor yang bilang orang-orang tuh bakal mati dalam mimpi kalau misalnya dalam mimpinya dia itu dibunuh oleh sesuatu yang ada dalam mimpi itu. Tapi kenyataannya dia masih terbangun dan mengirimkan cerita ini kepada saya. Enggak lah ya, bukan kayak gitu endingnya. Sampai di suatu saat, pada akhirnya dia ini mulai ada saatnya dia keluar kota lah. Dan sepanjang dia keluar kota ini guys, dari awal-awal dia check out tuh, dia pulang ke rumahnya sampai udah keluar kota ini, dia tuh seterus-terusnya nih hari-hari itu dijalani oleh mimpi-mimpi yang emang sama persis, kagak ada beda-bedanya, 100% sama. Dan kalian mau tahu setelah itu apa guys? Setelah dia pindah, dia ini ngedapetin seseorang juga yang wajahnya juga mirip banget sama dia guys. Dia benar-benar mirip banget guys mukanya. Dan dia juga pakai kemeja hitam, celana panjang hitam, sepatu hitam, bahkan dia juga ngebawa kapak yang tajam berdarah-darah sampai ke gagangnya juga kayak tadi saya bilang, dan korek api dengan warna lilin lagi apa? Warna minyak yang aneh itu. Nah, kalian tahu nggak setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya mulailah nih, karena si Andre ini terlalu intens ya menatap si wajah pria ini. Akhirnya pria itu mulai langsung natap ke arah dia kayak gini. Ih, serem banget sumpah. Serem banget sumpah, itu serem banget guys. Nah, langsung tuh guys, akhirnya dan pada akhirnya mulai ada sesuatu yang lebih mengagetkan guys, yaitu ya benar banget, dia menyadari bahwa sebenarnya pria itu memang merupakan saudara kembarnya sendiri, tapi selama ini mereka itu guys dipisahin sama orang tua mereka yang gak bertanggung jawab. Nah, jadi kalian tahu nggak, long story short, akhirnya mereka ini sebenarnya sampai sekarang ya mereka masih bertemanan guys. Dan kalian masih mau tahu, mereka ini berteman bukan dalam keadaan saling hidup, melainkan dalam keadaan sudah menjadi arwah yang satunya lagi. Tapi sedangkan kalau si Andre yang ngirimin cerita ini nggak jadi arwah ya, amit-amit ya. Masa subscriber saya jadi arwah sih? Ya intinya kayak gitu teman-teman. Dan selesai ceritanya sampai di sini, sumpah serem banget beneran. Ya udah lah guys, cuma sampai situ aja. Bener-bener ini pendek tapi bener-bener plot twist, keren gak sih? Dan nanti kalau kalian suka kita CH di tempat-tempat random, besok kita bakal CH lagi tempat-tempat random. Semoga kalian sehat selalu dan bye bye.